Salam untuk kita semuanya, berjumpa lagi dengan saya di channel Aritila Tutorial, tempat kita untuk berbagi informasi seputar informasi pendidikan dan informasi guru, serta informasi lain yang ada hubungannya dengan pendidikan dan guru. Pada pertemuan ini, saya menyapa Bapak Ibu honorer Sanair yang selalu setia melaksanakan tugas tanpa mengenal lelah. Saya yakin bahwa Bapak Ibu honorer selalu dalam keadaan sehat walafiat. Pada pertemuan ini ada satu informasi penting yang perlu saya sharekan kepada seluruh Bapak Ibu honorer terkait dengan bagaimana upaya pemerintah untuk menyelamatkan Bapak Ibu honorer agar bisa menjadi aparatur sipil negara di tahun 2023 tahun ini. Nah, Bapak Ibu, di sini ada satu hal yang perlu diketahui oleh Bapak Ibu honorer bahwa ada alternatif dari para solutif yang mana solutifnya adalah Mahfud MD dan Menpan RB dalam hal membela nasib tenaga honorer. Jadi ada 3 poin penting yang menjadi solusi honorer jadi aparatur sipil negara. Nah, apa dan bagaimana solusi terbaik dalam hal pembelaan honorer ini oleh Mahfud MD dan Menpan RB? Simak video ini sampai selesai, jangan ketinggalan informasi. Dan bagi Bapak Ibu yang sedang menonton, demikian dengan Bapak Ibu yang mungkin baru menemukan informasi melalui channel ini, jangan lupa dukung dengan cara like dan subscribe, share, dan komen, serta nyalakan tombol notifikasinya supaya semua informasi yang disalurkan melalui channel ini selalu update di layar Bapak Ibu. Tanpa basa-basi lagi, langsung pada informasinya. Pembelaan terhadap nasib tenaga honorer terus menggema. Tenaga honorer menjadi sektor penting dalam pelayanan publik, dan ini adalah suatu hal yang wajar, dan memang itu adalah faktanya bahwa honorer adalah penting pada pelayanan publik di instansi pemerintah. Hal ini pun diakui oleh pemerintah. Jadi tenaga honorer menjadi sektor penting dalam pelayanan publik ini, apalagi dalam bidang pendidikan, seterusnya juga dalam tenaga yang lain seperti kesehatan dan tenaga honorer lainnya. Jadi peran tenaga honorer sangat luar biasa dedikasinya dan pengabdiannya di instansi pemerintah. Dalam hal ini, melalui Menko Polhukam Mahfud MD dan Kemenpan RB Abdullah Azwar Anas, pembaruan untuk mengatasi masalah honorer. Nah, jadi oleh Mahfud MD selaku Menko Polhukam juga dengan Menpan RB menyampaikan ya beberapa hal terkait dengan mengatasi permasalahan tenaga honorer ini. Masalah tenaga honorer memang menjadi isu seksi yang perlu diatasi oleh pemerintah. Apalagi adanya penghapusan soal tenaga honorer pada 28 November 2023 mendatang ini. Kemudian, hal ini tentunya tidak dibiarkan oleh pemerintah, sehingga dengan demikian tenaga honorer bersiap-siap dihapus oleh pemerintah pada 28 November 2023 mendatang ini. Jadi kendati demikian, Kemenpan RB pun menyatakan tidak akan melakukan PHK secara massal terhadap tenaga honorer. Kementerian Penanggulangan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Kemenpan RB juga akan membuka seleksi CPNS P3K 2023 pada tahun 2023 tahun ini. Kemenpan RB juga akan membuka seleksi CPNS di tahun 2023 tahun ini. Jadi Bapak Ibu honorer ya kiranya memantau terus informasi terkait dengan seleksi CPNS dan P3K ini. Siapa tahu melalui jalur ini Bapak Ibu cepat meraih impian menjadi aparatur sipil negara. Jadi ini adalah merupakan satu peluang emas yang tidak boleh disia-siakan oleh Bapak Ibu ya. Siapa tahu bisa lolos, maka jelas status Bapak Ibu berubah menjadi ASN. Seleksi P3K diberikan oleh BKN. Namun, seleksi CPNS cukup ketat dan bersaing dengan banyak orang, sehingga diperlukan persiapan yang matang dan usaha yang maksimal untuk lulus dalam tahap seleksi ini.
Ada alternatif lain yang mana selain daripada CPNS dan P3K, tentunya bukan hanya itu suatu harapan yang bisa dicapai. Jadi hal lainnya adalah alih daya atau outsourcing. Jadi selain daripada bisa jadi ASN, BPNS maupun P3K, dan yang tidak bisa menjadi ASN P3K maupun PNS, maka bisa ke tenaga alih daya atau outsourcing. Jadi alih daya atau outsourcing bisa menjadi solusi bagi tenaga honorer yang direncanakan akan dihapus oleh pemerintah. Artinya, tidak tertampung jadi ASN, maka alternatif lain adalah menjadi outsourcing. Satu hal yang perlu dipahami oleh Bapak Ibu bahwa menjadi PNS, P3K, dan outsourcing, maka semua ujung-ujung kerjanya adalah kesejahteraan. Jadi, bagi yang diarahkan menjadi outsourcing, yang berkecil hati karena memang untuk menjadi tenaga outsourcing, malah kesejahteraannya tidak jauh beda dengan para PNS, baik P3K maupun PNS. Jadi, itulah beberapa solusi dari para solutif, yaitu Menko Polhukam dan Menpan RB. Namun, alih daya atau outsourcing hanya diperuntukkan bagi beberapa bidang tenaga honorer seperti keamanan dan kebersihan. Dalam hal ini, tenaga honorer yang ingin beralih ke sistem outsourcing harus mempersiapkan diri dengan baik dan memilih perusahaan outsourcing yang terpercaya. Hal ini dapat menjadi solusi atas masalah anggaran yang cukup sering dihadapi oleh pemerintah. Jadi selain itu, energetis tenaga honorer juga dapat meningkatkan kualitas layanan publik karena hanya ada dua jenis kepegawaian, yaitu PNS maupun P3K yang dianggap lebih berkualitas dan profesional di bidangnya. Namun, dampak negatif dari pembersihan tenaga honorer adalah banyak tenaga honorer yang kehilangan pekerjaannya dan harus mencari alternatif lain untuk mempertahankan aktivitas untuk memperoleh suatu penghasilan demi keberlanjutan nafkah dan finansial ekonomi keluarga. Nah, tentunya ini adalah suatu hal yang perlu dipikirkan dalam hal pengangkatan honor menjadi ASN. Bagi yang tidak bisa menjadi ASN, baik P3K maupun PNS, maka sebagaimana solusi yang ditawarkan dan disampaikan oleh Menko Polhukam Mahfud MD dan Menpan RB Abdullah Azwar Anas, yaitu digiring ke tenaga alih daya atau yang disebut dengan outsourcing. Demikian informasinya, apa yang disampaikan oleh para solutif terkait dengan nasib honorer di tahun 2023 tahun ini. Sampai ketemu pada informasi berikutnya. Terima kasih.